Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Sobat Binar semuanya. Kita hari ini seperti biasa di acara Berbinar Here's to You, atau berarti yang merupakan salah satu produk dari kelas dari yang diadakan oleh platform berbinar.in, atau kami punya perusahaan namanya PT Berbinar Insightful Indonesia. Di perusahaan kami ini punya berbagai macam produk, salah satunya adalah berarti ini Berbinar Here's to You, di mana ini merupakan acara yang diadakan setiap 1 minggu sekali, di mana kami setiap hari Minggu malam jam 8 waktu Indonesia Barat tentunya ngasih kalian kesempatan buat ngobrol bareng sama psikolognya Berbinar Insightful Indonesia. Nah, semalam ini kebetulan sama saya, dan kayaknya setiap hari sama saya gitu kan. Saya di sini merupakan psikolog dari Berbinar Insightful Indonesia. Nama saya Dani Sanjaya Arvens, ya SPSI, MPSI psikolog. Saya di sini yang akan memandu kalian dalam acara berarti Berbinar Here's to You, di mana di sini saya akan ngasih kesempatan kalian buat tanya-tanya langsung sama saya, sama psikolog. Kira-kira apa saja yang bikin kalian sebenarnya merasa kurang nyaman, kurang yakin, atau mungkin permasalahan-permasalahan sehari-hari yang mungkin bikin kalian jadi penasaran jawabannya seperti apa. Atau mungkin kalian tuh tipikal teman yang suka bantu teman gitu kan, bantu teman kalian, nah jadi tempat buat curhat, kemudian ternyata kalian nggak tahu bagaimana cara ngasih solusinya, sehingga mungkin ini salah satu cara buat kalian bisa bantu teman kalian untuk bisa nemuin solusi yang terbaik buat permasalahan yang dihadapin sama teman kamu kayak gitu. Dan tentunya gitu kan, ini tempat dimana kita bisa menginspirasi orang lain. Jadi di sini harapan saya nanti ketika kalian mau curhat, mau tanya atau apapun itu, ketika ada di sesi berarti yang cuma 30 menit ini gitu kan, itu kalian nggak perlu sebutin nama, maksudnya nama teman kalian atau nama siapapun itu, karena kita akan jaga kerahasiaannya. Dan harapannya bisa bikin kalian jadi lebih nyaman buat nyeritain semua yang kalian hadapin kalian sama teman-teman kalian kayak gitu. Jadi di sini tempat buat kita menginspirasi orang lain. Harapannya dengan seperti itu kita bisa menjadi manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Nah, sebelum saya lebih jauh buat menjawabin kalian semua, saya sapa dulu semua yang sudah hadir pada malam hari ini, baik itu yang nge-follow TikToknya Berbinar maupun yang nggak nge-follow, yang kebetulan lewat di FYP atau mungkin di TikToknya kalian. Kalian jangan lupa buat sebarin ini, karena saya yakin kalau kalian nonton sampai selesai cuma 30 menit doang gitu kan, ini acara yang sangat bermanfaat banget, bisa nge-spread out positivity gitu kan. Ini kalau tertarik atau mungkin kalian ngerasa ini bagus, bisa di like, di komen, atau mungkin bahkan di reshare atau di repost gitu kan, supaya acara ini semakin jauh jangkauannya dan bisa bikin manfaat buat banyak orang. Berbinar sendiri nggak cuma punya kelas yang semacam ini, kelas gratis berarti, dimana kalian bisa nanya apapun kepada psikolognya. Tapi Berbinar juga punya berbagai macam produk lainnya, termasuk kita punya yang namanya konseling bersama psikolog. Psikolognya nggak cuma sama saya, tapi banyak banget gitu. Siapa aja, kalian bisa langsung cek di websitenya Berbinar, di berbinar.in, www.berbinar.in. Bisa langsung dicek di sana, kira-kira psikolognya Berbinar ada siapa aja, apakah ada cewek, ada cowok, kira-kira mereka membidangi topik-topik apa, itu bisa kalian cek langsung di sana gitu kan. Dan semuanya sudah merupakan psikolog-psikolog yang disesuaikan dengan kapabilitas topik-topik yang mereka tangani. Jadi harapannya bisa membantu kalian dengan maksimal. Nggak cuma konseling sama psikolog, kalau kalian pengennya ngobrol sama orang yang seusia sama kalian, yang mungkin teman-teman masih usia-usia Gen Z, yang masih kuliah atau masih SMA, bisa banget nyobain produk yang namanya konseling bersama peer counselor. Konseling bersama peer counselor ini, konselornya ini merupakan seusia kalian, nggak jauh beda usia sama kalian, dan sudah memperoleh pelatihan dari psikolog yang ada di Berbinar. Dan seluruh tindakan atau mungkin penanganannya semuanya sudah hasil dari supervisi dari para psikolognya. Baik itu sebelum menangani kalian maupun setelah menangani kalian, kami selalu akan evaluasi apa yang sudah dilakukan oleh mereka. Nah, selain sama konseling produknya, kita juga punya yang namanya psikotes ya. Psikotes itu apa? Psikotes itu ya tes psikologi yang kalian mungkin tahu, yang namanya tes intelijensi, tes IQ, tes bakat minat, kemudian buat tes masuk perusahaan, atau buat pengen tahu kira-kira kalian cocoknya itu masuk kuliah di jurusan apa, atau kalian pengen tahu setelah lulus nanti kira-kira saya cocoknya kerjanya sebagai apa nih gitu. Atau mungkin biar sekedar tahu potensi yang kalian miliki seperti apa, kalian sebenarnya selama ini nggak tahu kira-kira potensi yang kalian miliki seperti
seperti apa. Nah, di sini sudah dikasih yang namanya produk berbinar, yang namanya produk berbinar psikotes. Bisa kalian cek langsung, daftar langsung aja. Kalau penasaran sebenarnya kayak gimana, bisa coba yang gratis dulu nih. Ada tes gratisnya, tes kepribadian lewat website yang berbinar di www.berbinar.in. Lalu kalau dari sekian macam produknya berbinar yang macam-macam itu, termasuk ada merchandise juga, kaos mood scanties itu. Kalau kalian scan, kalian dapetin motivational quotes. Dari semuanya itu, kalau kalian penasaran cara dapetinnya produk-produk itu, baik yang modelnya kelas maupun modelnya konseling atau psikotes, bahkan yang produk-produk merchandise-nya berbinar, bisa langsung tanya ke admin TikToknya berbinar, DM aja langsung di sana, nanti akan dijawab sama teman-teman TikToknya berbinar yang sangat welcome buat kalian, bisa jelasin apa yang kalian butuhkan, atau bisa juga langsung chat di WhatsApp bisnisnya berbinar. Caranya gimana itu, kalau nggak salah di bio-nya TikTok yang berbinar itu ada link tree-nya. Nah, klik aja di sana WhatsApp bisnisnya berbinar dan kalian bisa tanya segala macam tentang apa yang kalian butuhkan. Nah, itu sedikit tentang saya dan Berbinar Insight Indonesia dan produk-produk apa yang kami tawarkan. Nah, kita langsung masuk ke sesi di mana kita tanya jawabnya gitu ya, di berarti Berbinar Here's to You. Nah, sebenarnya banyak banget nih kayaknya yang sudah menanyakan beberapa hal gitu kan. Saya ucapkan terima kasih dulu tadi ya. Di awal-awal saya memulai live TikTok ini, saya dapat apa tadi dari Mbak atau Mas KIWIW atau dibacanya mungkin Kiwiu gitu ya. Nah, terima kasih sudah ngasih sesuatu. Tadi saya lupa, tapi apa ya? Mungkin semacam apa ya? Oh, rose, dikasih rose saya gitu. Mbak Kiwi kayaknya, dia gambarnya kucing. Mungkin mostly pecinta kucing adalah perempuan mungkin. Dan terima kasih sudah ngasih rose gitu kan. Terus juga ada Mbak Ilan Fair, Mbak TRYENN-nya 3 kali, Mas Aceh Febri 48, Mas Karoshing Badi, terus juga ada siapa nih? Ada Mbak Rorosita, halo Mbak Rorosita gitu. Nah, terus kemudian juga ada Mbak Liza, Mas RDWN yang kayaknya suka banget sama nge-gym gitu ya, karena foto profilnya lagi nge-gym gitu kan. Dan ada Mbak TAL titik, Mbak Tiara YAY, ada Mbak Kiara, terima kasih semua sudah hadir. Terus juga Mbak Fluffy yang juga nge-share live-nya gitu kan ke teman-teman yang lain mungkin. Terus kemudian ada pertanyaan nih dari Mbak Liza. Ini dari Mas Karoshing Badi dulu ya. Mas, apakah red flag, white flag, green flag, dan yellow flag itu mempengaruhi kepribadian orang? Ini sejujurnya sebagai seorang psikolog ini istilah baru gitu buat saya. Kalau red flag mungkin sering digunakan. Kalau white flag, green flag, sama yellow flag itu kayak gimana? Ini kayaknya langsung aja saya undang Mas Karoshing Badi buat open mic. Karena biasanya kita nanya-nanya dulu gitu. Tapi mungkin supaya nggak salah paham, saya akan langsung invite Mas Karoshing Badi. Halo Mas, kedengaran nggak? Halo, dengar. Ini kalau suaraku jelas nggak? Oke. Aman ya? Enggak sih Mas, itu memang suaraku jelas ya tapi ya? Jelas Mas, jelas. Yuk lanjut, silakan. Sebenarnya tuh masalah flag itu, bahkan yang white flag tuh saya baru tahu kalau ada istilah itu kemarin gitulah, karena nggak sengaja searching kan. Kayak green, kalau red flag kan memang udah sering dipakai, kayak orangnya tuh kayak apa ya, bisa jadi kurang baik atau apalah gitu. Kalau green flag orangnya mungkin yang baik banget gitu kan. Kalau yellow flag itu kayak di antara yellow atau enggak, di antara green atau enggak red gitu kan. Jadi kayak bisa kadang jadi pasangan yang baik atau enggak jadi orang yang kurang white flag tadi baik gitu. Kalau white flag apa tadi? Kalau white flag kemarin tuh saya white flag tuh sempat cari tahu, ternyata tuh dia tuh tipikal orang yang ketika ada masalah atau sesuatu tuh enggak mau dibicarain gitu loh Mas. Jadi misalnya sebelumnya memang ada obrolan, tapi tiba-tiba waktu ditanya balik enggak mau jawab, enggak mau ngasih tahu, main aman lah istilahnya ya, main aman orang. Iya bener Mas. Jadi kayak udah ninggalin. Jadi kita yang penasaran karena kan dia tuh cerita ke kita, tapi kita ketika tanya apa sih, dia langsung pergi aja gitu tanpa ngasih tahu penjelasan atau apa. Terus nanti tiba-tiba datang lagi, ya udah nggak dibahas lagi gitu loh Mas. Jadi kayak apa ya, kita nggak pernah tahu apa sih yang buat dia menanyakan itu, apa kita ada yang salah atau apa gitu. Jadi
silent treatment sih bukan disebut juga gitu ya, karena silent kan berarti nggak benar-benar nggak diajak ngomong. Nah, ini ada obrolan tapi tiba-tiba menghilang, nggak tahu pembahasannya apa, nanti balik lagi ketika ditanya lagi nggak mau bahas itu gitu loh Mas. Jadi kita penasaran gitu sebenarnya ada apa sih atau kita salah apa sih kayak gitu sih Mas. Nah tuh kenapa sih, apakah muncul-muncul istilah tersebut tuh dipengaruhi kepribadian seseorang atau gimana gitu Mas? Kenapa banyak istilah-istilah seperti itu gitu? Itu aja sih Mas maksud saya gitu. Oke, terima kasih Mas Karosyo di pertanyaannya. Ini juga di komen juga ya di bawah ya oleh Mbak Liza, orang white flag adakah kayak gimana Kak kayak gitu. Nah ini Mbak Liza jangan-jangan bisa, mungkin sudut pandangnya beda gitu ya. Mungkin kita coba undang juga nih Mbak Liza juga. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol seru di sini. Oke, saya udah invite Mbak Liza. Kayaknya hari ini kita akan membahas banyak tentang ini. Oke, lagi loading kayaknya Mbak Lizanya. Oke, sebelum sambil nunggu mungkin ya lagi loading. Oh ini udah nyambung, silakan. Halo, Mas. Mbak Liza. Ya. Halo. Halo. Suara aku jelas nggak? Jelas, sejelas hujan akhir-akhir ini. Oke. Tadi tuh udah dijelasin kan sama Mas coaching body. Itu tuh orangnya yang nggak nyelesain masalah, tapi kok kalau ada masalah nggak diselesain. Berarti kalau yang saya tangkap itu satu tipe sama orang yang silent treatment kali ya gitu. Mungkin karena udah capek duluan karena kena masalah, jadi kayak udah nggak mau ngejelasin lagi gitu. Oke, berarti ini ya, seperspektif ya sama Mas Karosing. Terima kasih banyak Mbak Lisa tanggapannya. Jadi kalau dari saya sendiri sebagai psikolog gitu ya. Jadi kalau zaman dulu sama zaman sekarang atau ya perkembangan sosio-demografis manusia itu pasti dipengaruhi juga oleh berbagai tren yang berkembang di sekitarnya kayak gitu kan. Dan yang pasti kalau kita ngomong tentang istilah-istilah yang digunakan untuk kita itu bisa berkomunikasi dengan orang lain pasti disesuaikan dengan kebutuhan dari tujuan komunikasi itu juga gitu kan. Kenapa? Karena pasti semakin kesini kita membutuhkan cara berpendapat, berkomunikasi yang semakin lama semakin harus efisien dan efektif kayak gitu kan. Nah, maksudnya adalah supaya orang yang kita ajak ngobrol itu juga paham yang kita maksud, dan waktu yang kita gunakan untuk berkomunikasi juga jauh lebih simple gitu, lebih cepat, lebih nggak perlu banyak ngobrol yang bertele-tele. Jadi kadang makanya orang pakai istilah-istilah yang red flag, yang white flag atau green flag, yellow flag gitu kan. Ini kita untungnya sudah melalui fase-fase pemilu ya, pilkada. Jadi kita nggak ibaratin red flag, yellow flag, green flag dan white flag itu sebagai simbol dari sebuah organisasi politik tertentu gitu kan. Nah, kita lagi bahas tentang aspek psikologisnya. Jadi istilah ini muncul karena bisa jadi orang ingin mencoba mengidentifikasi seseorang untuk bisa lebih mudah dipahami dengan simbol-simbol tertentu, red flag. Karena mungkin red itu kan sesuatu yang banyak diistilahkan sebagai sesuatu yang berbahaya gitu kan. Warna merah itu banyak digunakan untuk simbol-simbol yang kita itu menunjukkan bahwa kita harus lebih lebih waspada gitu kan ya. Itu karena memang itu menunjukkan sesuatu yang berbahaya gitu kan artinya. Sedangkan yang white flag gitu kan berarti otomatis kan itu sesuatu yang putih, netral gitu kan, dimana dia tidak memberikan respon apapun gitu kan. Sedangkan yang green flag berarti artinya ya karena mungkin green, kita kalau menggunakan istilah warna hijau sebagai warna yang lebih membumi, warna yang lebih bisa menyejukkan dan segala macam, yang karena warnanya lebih ke tumbuh-tumbuhan gitu. Maksudnya lebih ke warna-warna yang bikin kita lebih seger gitu ya. Mungkin cenderung ke harapannya perilaku-perilaku manusia yang mungkin lebih ke bisa tidak separah orang-orang yang red flag tadi gitu ya. Maksudnya bisa lebih nyaman, bikin orang jadi enak gitu segala macam, komunikasinya tenang, interaksinya nyaman dan segala macam. Dan sedangkan yellow flag karena mungkin itu kita sering lihat itu sebagai sebuah warna-warna di di lampu merah mungkin ya gitu ya, sehingga
warna yellow itu merupakan perubahan dari warna merah ke hijau. Sebelum warna hijau maka menjadi ada green dan sebaliknya gitu kan. Sebelum merah ke hijau ada warna yellow, sebelum hijau ke merah juga ada yellow. Artinya apapun itu, warna yellow ini merupakan warna perantara. Artinya warna yellow ini merupakan warna yang dimana dibuat untuk menunjukkan bahwa perilaku seseorang itu bisa jadi memang cenderung detik-detik menuju ke arah yang berbahaya atau cenderung menuju ke detik-detik ke arah yang membaik gitu kan ya. Tapi mungkin mostly orang akan menggunakan istilah itu untuk mereka yang cenderung ke parah gitu ya, cenderung ke yang tidak menyenangkan atau tidak nyaman gitu kan. Jadi semacam caution mode gitu ya, caution mode atau waktu di mana kita harus lebih berhati-hati dengan perilaku seseorang. Nah, kalau pertanyaannya sekarang kita ada sedikit bahas tentang warna-warna itu, tapi pertanyaan di awal tadi adalah tentang sebenarnya apakah istilah-istilah tersebut gitu kan mempengaruhi kepribadian orang. Justru terbalik gitu ya, bahwa sebenarnya pengistilahan warna-warna red flag, white flag, yellow flag, green flag itu tadi sebenarnya bagian dari kita mengistilahkan perilaku seseorang supaya mudah lebih identifikasi gitu kan. Lalu justru sebenarnya perilaku itu merupakan pangkalnya itu adalah di karakteristik kepribadian. Maksudnya orang-orang dengan kepribadian tertentu itu outputnya itu adalah justru perilakunya gitu. Jadi kita bisa mengenali kepribadian atau karakteristik kepribadian seseorang dari perilaku yang ditampakkan gitu kan. Sehingga warna-warna tadi yang kita gunakan untuk mengistilahkan perilaku seseorang itu sebenarnya bagian dari kita bisa melihat sebenarnya salah satu simptom atau kalau kita bahasakan di psikologi ini simptom gitu ya, salah satu tanda-tanda gitu atau gejala atau mungkin hal-hal yang mungkin bisa membantu kita mengidentifikasi karakteristik kepribadian seseorang adalah melalui perilakunya. Jadi bukan perilaku mempengaruhi kepribadian, tapi justru kepribadian ini merupakan divisualisasikan lewat perilaku yang ada di depan yang kita tunjukkan gitu kan. Artinya bahwa kalau kita mau mengetahui karakteristik kepribadian orang, maka kita harus mengumpulkan seluruh perilaku-perilakunya untuk bisa kita wujudkan dalam satu karakteristik kepribadian tertentu gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, atau yang bisa kita bahas selanjutnya adalah sebenarnya apakah red flag, white flag, yellow flag, dan green flag ini memang menetap pada diri seseorang dan apakah itu sifatnya statis gitu. Nah, kalau kita ngomong tentang perilaku maka bersifat dinamis gitu kan. Tapi juga bisa berupa sesuatu yang tidak bersifat mengkotak-kotakkan. Maksudnya kalau kita bilang seseorang itu yellow flag, bisa jadi menurut orang lain orang ini tidak yellow flag, bahkan bisa jadi green flag. Kalau orang bilang seseorang itu adalah red flag, bisa jadi orang lain berkata itu adalah green flag, yang artinya bahwa setiap perilaku manusia itu bisa dinilai berdasarkan subjektivitas masing-masing orang. Tapi dari setiap subjektivitas masing-masing orang, itu pasti akan ada yang namanya objektivitas. Maksudnya, orang-orang yang punya subjektivitas yang sama akan menilai sesuatu secara bersamaan. Sehingga mereka yang punya kesepakatan, kesimpulan yang sama bahwa perilaku semacam ini itu tidak baik, maka bisa dikatakan sebagai red flag. Tapi sekali lagi bahwa selama tidak semua orang berkata bahwa dia red flag, maka kita tidak boleh menjudge secara secara langsung to the point bahwa orang ini adalah red flag, white flag, yellow flag, maupun green flag. Karena kita tetap tidak pernah tahu kehidupan atau perilaku orang itu di luar selama kita tidak melihat dia. Maksudnya adalah kita bisa tahu lihat dia cuma satu perilaku yang tidak menyenangkan dari dia, kita anggap langsung red flag. Padahal sebenarnya di balik perilakunya dia itu pasti akan ada alasan-alasan sehingga dia menciptakan perilaku-perilaku yang kita anggap sebagai red flag. Bisa jadi buat mereka yang mengetahui perilaku itu sebagai perilaku yang kita anggap sebagai red flag, mereka menganggap itu bukan sesuatu yang red flag. Karena bisa jadi mereka tahu, orang-orang yang lebih dekat dengan orang ini tadi, mereka tahu bahwa ada ceritanya, ada alasannya kenapa akhirnya orang-orang ini berperilaku seperti itu. Lalu apakah kita fair? Apakah kita cukup adil untuk berkata bahwa orang ini red flag, orang ini yellow flag, green flag, maupun white flag? Maksud saya arahnya ke sana. Jadi mulai dari sekarang saran saya jangan mengidentifikasi seseorang untuk mengatakan bahwa itu red flag, white flag, yellow flag, ataupun green flag, ataupun warna-warna bendera yang lain. Karena bisa jadi apa yang kita judge kepada diri seseorang belum tentu merupakan perilaku sesungguhnya, atau mungkin bisa jadi perilaku yang dia tampakkan itu punya
motif di baliknya gitu. Motif yang bahkan kita nggak pernah tahu karena kita tidak pernah dekat sama dia, karena kita tidak pernah paham kira-kira kenapa dia berperilaku seperti itu. Bisa jadi juga orang-orang yang kelihatannya red flag, itu bisa jadi adalah orang-orang yang memang secara psikologis memiliki gangguan psikologis tertentu atau sedang mengalami penyakit secara kesehatan mental. Nah, apakah kita cukup fair enough gitu kan, untuk bisa mengatakan orang-orang yang dengan bermasalah secara psikologis memiliki gangguan itu orang-orang yang red flag? Padahal sebenarnya orang-orang yang kita anggap red flag ini mereka adalah mereka yang butuh dibantu, gitu kan. Nah, kalau kita bilang bahwa mereka red flag, maka harusnya kita juga bertanya, kenapa kok orang ini bisa kita bilang red flag? Pasti ada ceritanya. Karena seperti saya sering bilang di episode-episode sebelumnya, perilaku manusia selalu pasti akan terjadi akibat dari peristiwa-peristiwa yang memicu di sebelum-sebelumnya. Orang di usia sekarang, usia 20-an, pasti akan terbentuk perilaku di usia 20-annya itu akibat perilaku dia atau peristiwa yang dialami dia di usia 19 tahun. Usia 19 tahunnya dia perilaku yang muncul akibat dia perilaku di usia 18 tahun, 17 tahun, 16 tahun, sampai dia sejak kecil. Artinya bahwa apapun itu perilaku yang dimunculkan saat ini, pasti ada ceritanya yang membuat dia seperti itu. Dan apa yang membuat dia seperti itu bisa jadi bukan murni karena keinginan dia, tapi bisa jadi karena pengaruh lingkungannya. Jangan-jangan kita salah satu lingkungannya dia yang membuat dia menjadi red flag. Nah, coba introspeksi ke diri kalian, jangan-jangan kita punya sumbangsih membuat orang lain menjadi tidak baik. Gitu kan? Contohnya misalkan buat mereka yang sekarang mungkin akhirnya berkecimpung di dalam dunia yang kriminal gitu ya. Apakah kita pernah cek apakah mereka yang cenderung akhirnya berbuat kriminal ini punya kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan? Nah, kalau kita tarik ke belakang, jangan-jangan orang-orang yang punya authorities, punya power untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan, nggak pernah membuka kesempatan buat orang-orang yang sebenarnya punya potensi untuk bisa jadi orang yang lebih baik. Nah, jangan-jangan orang-orang yang kelihatannya baik, yang punya usaha, punya uang, punya semuanya, punya bisnis segala macam, punya andil dalam membentuk sebuah kriminalitas. Nah, jangan-jangan seperti itu. Jadi, red flag, white flag, yellow flag, dan green flag, semuanya jangan-jangan sebuah konstruksi sosial di mana kita sebenarnya membentuk orang untuk teridentifikasi seperti itu. Padahal belum tentu orang itu berhak kita identifikasi seperti itu. Nah, ini sebuah introspeksi bersama, harapan saya semoga bisa menjadi pelajaran kita bersama buat boleh kita tahu red flag, white flag, green flag, dan yellow flag, tapi itu untuk disimpan buat diri kita sendiri, tidak untuk diucapkan, diposting, bahkan di repost, di forward ke orang lain, tapi untuk kita pahami, oh bisa jadi orang seperti ini ada ceritanya, alasannya, dan kalau kita tahu ini tidak bagus, ya kita mungkin hati-hati gitu, tapi tidak untuk kita pengaruhi orang lain untuk memiliki pikiran yang sama dengan kita, kayak gitu ya. Mudah-mudahan itu jawab ya Mas Karwashing Badi dan Mbak Lisa atas diskusinya. Terima kasih banyak. Ini membuat saya juga semakin teredukasi tentang istilah-istilah kekinian. Dan lanjut juga ada yang bertanya, Mbak atau Mas Kiwio. Ini Kiwio, lucu sekali namanya. Sangat unik. Mengapa setelah putus saya sering merasa cemas tanpa alasan yang jelas? Ya Pak, gitu kan. Mengapa setelah putus saya ini, mudah-mudahan masih ada ya orangnya, Mbak atau Mas Kiwo. Ya, it seems dia lagi tidak di tempat. Mudah-mudahan bisa kedengar ya, karena acara berarti ini akan kita repost di YouTube-nya Official Berbinar ya. Jadi Berbinar Institut Indonesia punya official YouTube yang kita bisa tonton lagi. Buat kalian yang penasaran jawabannya yang belum kejawab apa gitu. Dan kalau yang belum kejawab bisa tanya lagi di episode berikutnya, karena kita cuma 30 menit, jadi kita harus optimalkan pertanyaan-pertanyaan kalian dengan jawaban-jawaban yang memungkinkan untuk segera dijawab. Nah, ini untuk yang Mbak Kiwio atau Mas Kiwio, mengapa setelah putus saya sering merasa cemas tanpa alasan yang jelas ya Pak? Bisa jadi jelas, tapi kamu nggak tahu bagaimana cara membuat kamu tahu supaya alasannya jelas. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini, yang nggak tahu alasan yang jelas, perasaan yang kamu rasain, karena kamu belum bersiap, belum punya kesiapan secara psikologis, itu untuk bisa membuka diri kepada orang lain. Bukan untuk menerima, untuk mempunyai pacar baru atau kekasih baru, bukan. Tapi untuk membuat orang lain mengetahui apa yang kamu rasakan,
dan kamu bersedia untuk bisa mendengarkan saran dari orang lain tentang apa yang kamu rasakan. Karena bisa jadi orang lain yang mendengarkan permasalahan kita lewat curhatan-curhatan kita, itu bisa lebih objektif dalam menilai apa yang sedang kita rasakan. Dan kadang meskipun kita merasa orang lain subjektif atas pendapat mereka tentang kita gitu kan, bisa jadi setidaknya itu memberikan gambaran tentang kita bahwa oh, orang lain berpikir demikian tentang diri kita. Karena kadang-kadang bisa jadi orang lain itu bisa jadi bukan orang yang sehari dua hari memperhatikan kita, tapi bisa jadi orang ini secara tidak sadar atau kita secara tidak sadar itu tidak tahu kalau dia itu merupakan orang yang perhatian sama kita, yang begitu care tentang apa yang sedang kita rasakan untuk kita lakuin. Nah, sehingga saran saya buat kalau kamu bertanya kira-kira mengapa setelah putus saya sering merasa cemas tanpa alasan yang jelas, jangan-jangan kalau sebenarnya itu jelas alasannya, cuma kitanya nggak ngerasain bagaimana bisa tahu supaya itu jadi jelas gitu kan. Nah, supaya jelas bagaimana, kita coba ceritakan ke orang lain yang tentu yang yang bisa dipercaya ya pastinya, dan bisa membuat kamu jadi lebih nyaman buat cerita. Karena dengan begitu kamu bisa dibantu mengidentifikasi perasaan yang kamu rasakan seperti apa gitu kan. Dan biasanya kalau misalkan saya ceritanya mau ngajak ngobrol sebenarnya Mbak Kiwi atau Mas Kiwi, cuma kayaknya tidak ada orangnya gitu kan. Nah, jadi saya coba menganalisa sendiri gitu ya. Karena menurut saya, kalau saya sendiri sebagai psikolog kadang lebih baik saya langsung bertanya kepada orang yang merasakan supaya saya tidak salah dalam mendiagnosis apa yang sedang dialami. Nah, kalau dari ceritanya ini mungkin setelah putus kemudian sering merasa cemas gitu kan. Bisa jadi ada hal-hal yang belum terselesaikan atau hal-hal yang belum cukup membuat kamu puas dari keputusan untuk putus itu gitu kan. Keputusan untuk putus ini apakah benar-benar berasal dari kedua belah pihak? Kadang gitu kan, ketika kita ngomong tentang relasi atau hubungan antara dua orang individu, itu mereka belum tentu mengambil sebuah keputusan dari hasil kesepakatan bersama. Tapi bisa jadi keputusan yang diambil bukan jadi kesepakatan bersama, tapi bisa jadi hasil dari keputusan sepihak. Satu pihak doang yang bilang bahwa ini adalah seperti ini keputusannya, termasuk keputusan untuk mengakhiri sebuah hubungan. Nah, saya bilang makanya kalau memang ada hal-hal yang belum terselesaikan, maka coba digali lagi, diingat-ingat kembali, kira-kira apakah jangan-jangan gitu kan, peristiwa yang terjadi sama diri kita akibat putus ini, perasaan cemas ini yang katanya nggak jelas ini, itu apakah jangan-jangan keputusan untuk putus itu memang berasal dari dirimu, atau jangan-jangan ini hanya keputusan dari pihak satunya. Nah, biasanya kalau memang sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, tidak plong, tidak lega gitu kan, atau sesuatu yang bikin kita jadi kurang serg gitu ya, itu biasanya ada sesuatu yang belum terselesaikan. Nah, itu maka harus segera diselesaikan. Kebanyakan dari kita itu menumpuk itu, bahkan bukan cuma menumpuk, tapi mengabaikan itu, seakan-akan permasalahan itu benar-benar hilang gitu kan. Maksudnya adalah kita mencoba untuk mengabaikan itu dengan melakukan kegiatan yang lain, sehingga apa yang sedang kita rasakan itu benar-benar tidak kita ingat lagi. Padahal secara psikologis, sesuatu yang belum terselesaikan, masalah-masalah yang kita hadapi itu tidak akan pernah hilang kalau kita tidak menyelesaikannya segera. Jadi intinya kita secara tidak sadar sudah menyembunyikan itu di sebuah lokasi di dalam tubuh kita gitu kan, yang membuat kita itu akan suatu saat akan mengingat kembali perasaan serupa, perasaan cemas atau perasaan tidak nyaman itu ketika kita menemukan hal serupa lagi. Makanya saya bilang sering merasa cemas berarti kan ya, naudzubillah ya, kalau saya berpikir berarti sering putus gitu kan. Nah, kalau sering merasa cemas berarti maksud saya pernah di hubungan-hubungan sebelumnya juga mengalami perilaku yang sama, maksudnya keputusan-keputusan yang berakibat pada perilaku kecemasan itu gitu kan, sehingga cemas-cemas yang sedemikian banyak ini ditumpuk menjadi satu di satu tempat gitu kan. Suatu ketika ini akan terbuka kembali dan membuat kamu cemas kembali, karena setiap kecemasan yang kamu rasakan tidak pernah diselesaikan satu-satu gitu kan. Maka selesaikanlah satu-satu, sehingga kalau belum selesai satu permasalahan, maka jangan mencoba memulai hubungan yang baru. Karena bayangkan kalau kamu kamu belum menyelesaikan itu dan membawa ke hubungan yang baru dan muncul peristiwa yang sama, maka akan sama lagi cara penyelesaiannya
gitu kan. Kecuali memang karakteristik orang yang mengajak kamu untuk berhubungan di hubungan yang baru itu orang-orang yang cenderung memberikan problem solving gitu kan. Nah, itu yang berbeda. Tapi kadang orang jatuh di lubang yang sama dengan karakteristik yang sama dengan harapan berhubungan kembali dengan orang baru dengan karakteristik yang kurang lebih sama, entah itu secara fisiologis atau secara psikologis, itu berharap akan memperoleh hubungan yang lebih baik. Padahal sebenarnya sejak kita tahu sejak awal bahwa orang dengan perilaku yang sama pasti akan memiliki output respon yang kurang lebih sama gitu kan. Sehingga maka saya bilang gitu kan, kalau kita sudah punya bekal pengalaman, maka jadikan itu sebuah pembelajaran. Pokoknya kan nggak ada yang salah dengan istilah bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik, karena memang betul seperti itu. Kenapa kita harus mengulang kesalahan yang sama kalau kita sudah pernah mengalami itu di situasi di masa yang lalu kayak gitu. Nah, harapannya bisa menjawab ya. Ini kita lumayan agak ini ya, dalam obrolan hari ini gitu. Nah, ini kali ada komen-komen di bawahnya aku bacain gitu ya. Terima kasih buat kalian semua sudah meramaikan acara hari ini, termasuk yang barusan komen ada Mbak Kiara gitu kan. Ada orang tipe kayak gini Kak itu, padahal sebenarnya kayaknya Mbak Kiara lebih Gen Z daripada masker washing body kayaknya. Dan Mbak Liza juga bilang tadi sesuai sama Mbak Liza saat open mic, silent treatment and white flag has similar symptoms gitu ya. Dan ada masker washing body, kemudian ada mana lagi, ada beberapa teman-teman ada yang tanggapi juga Mbak Golda Safira, mungkin kayak orang nggak nganggap itu ada masalah gitu katanya. Nggak mau bahas masalah, leave us without explanation. Ya, somehow kadang kita kalau sudah berhadapan pada situasi yang kita belum siap untuk menjawab, itu kadang-kadang kita tuh diem gitu kan. Padahal sebenarnya kadang orang diam itu juga mungkin dia belum siap buat menjelaskan gitu kan. Nah, saya bilang makanya kalau kita berhadapan pada situasi tertentu, maka biasakan untuk tidak langsung mengutamakan, mengedepankan judgement, tapi belajar untuk mencari tahu kira-kira kenapa orang akhirnya mengambil keputusan berperilaku seperti itu gitu kan. Pasti ada alasannya, dan itu mungkin membuat kita jadi lebih wise dalam menentukan pendapat kita tentang seseorang. Terima kasih buat kalian semua yang sudah ngasih komen-komen ya kan. Mbak Lisa juga, nah ini kayaknya dijawab di episode berikutnya ya, jadi minta tolong disimpan, di save buat dibahas berikutnya. Mas, kenapa di sosmed itu ada orang yang suka melampiaskan emosinya secara berlebihan ke orang lain? Nah, nanti kita akan jawab di edisi berikutnya. Oke. Nah, ini kan betul, ada yang sependapat sama saya, Mbak Golda Safira. Setuju, aku pernah bilang kalau sesuatu itu red flag, tapi kata temanku B aja. Betul. Ini ada pertanyaan juga dari Mas atau Mbak Titik. Aku nggak tahu namanya siapa nih. Pak, apa tolok ukur untuk mengukur secara pasti apakah seseorang red flag, white flag, atau green flag? Yang pasti kenali dulu orangnya gitu ya. Karena ini masih ngebahas yang tadi ya. Jadi kenali dulu orang, karena tidak fair kalau kita harus mengejudge orang yang baru kita kenal sehari 2 hari. Tidak fair kalau kita hanya mengenal, kita harus mengejudge atau berpendapat tentang orang yang hanya kita kenal di satu tempat saja. Kita nggak kenal dia di tempat yang lain. Maksudnya kita kenal dia cuma di kampus aja, tapi kita nggak kenal di rumah. Kita kenal dia di kantor aja, tapi kita nggak kenal di rumah. Itu kan tuh nggak fair gitu ya. Jadi kan dia punya topengnya masing-masing di setiap tempat. Jadi saran saya, tolak ukurnya adalah kenali dulu orang itu gitu kan. Kalau kamu sudah cukup kenal, maka kamu akan punya pendapat yang lebih wide gitu ya, lebih wise dan wide gitu kan. Pertanyaan Mas RDWN juga ini disimpan gitu ya untuk pertanyaan berikutnya. Gimana ngadepin orang yang punya masalah dengan mentalnya tapi bergantung sama kita, lama-lama capek. Nah, mudah-mudahan sebelum kita episode selanjutnya Mas Ridwan sudah menemukan solusinya. Tapi kalau mau ditanya lagi, episode berikutnya sangat diperbolehkan. Gitu. Ada Mbak Fai juga, lama tidak bertemu Mbak Fai. Dan Oke. Terima kasih buat kalian semua, terima kasih juga buat yang barusan bergabung. Tidak terasa kita sudah 34 menit gitu kan, untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan seru dan bisa inspiring buat orang lain. Meskipun saya nggak tahu ya inspiring apa enggak, menurut saya buat beberapa orang yang punya problem yang sama, harapannya bisa membuat kalian jadi tambah punya perspektif baru tentang bagaimana menangani suatu masalah atau berpendapat
atau punya pikiran tertentu kayak gitu. Jadi apapun yang kalian mau tanyakan gitu kan, yang hari ini belum saya jawab, tadi ada Mbak Lisa, Mas RDWN, ada mbak-mbak yang lain gitu ya, atau mas-mas yang lain, bisa ditanyain lagi di episode berikutnya gitu ya. Terima kasih buat kalian sudah hadir, terima kasih sudah meramaikan acara Berbinar Here's to You, atau kita sebut sebagai Berarti by Berbinar Insightful Indonesia. Terima kasih, kita akan ketemu di edisi yang berikutnya. Jangan lupa untuk follow semua sosmednya Berbinar, mulai dari TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn, ataupun X gitu ya. Soon kita juga akan menampilkan space. Konon katanya kita akan menampilkan space gitu ya. Jadi tunggu aja tanggal mainnya. Kita akan share di berbagai sosmednya Berbinar. Dan jangan lupa buat pantauin terus gitu websitenya Berbinar, karena kita akan segera punya wajah baru gitu. Buat yang penasaran, jangan lupa cek-cek terus di Berbinar Insightful Indonesia di www.berbinar.in. Selamat malam, terima kasih atas semua atensi kalian. Berbinar selalu ada buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.